Baik, adik-adik, eh, pada kali ini Bapak menyampaikan materi tupoksi apoteker dalam sediaan narkotika dan psikotropika. Kita masuk pada pengertian dari psikotropika. Berdasarkan undang-undang, psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang. Nah, inilah pengertian dari narkotika dan psikotropika berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi adik-adik jangan terlalu bingung dan kaitkan dengan efek dari narkose yang artinya membius, psikoaktif artinya senyawa yang bekerja pada sistem psikoaktif saraf pusat. Kadang-kadang berdasarkan regulasi, senyawa yang tidak bersifat membius juga karena memiliki efek yang berbahaya, terutama efek penyalahgunaan yang sangat tinggi dan ketergantungan, itu biasanya dikelompokkan ke dalam narkotika. Nah, di negara kita ada dibangun komite pengelompokan narkotika dan psikotropika. Nah, mereka yang bertugas menilai senyawa-senyawa baru atau potensi-potensi dari senyawa yang berbahaya untuk dimasukkan ke dalam psikotropika ataupun narkotika. Nah, inilah kita bahas sekarang. Sedangkan prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan ke dalam tabel sebagaimana diatur dalam lampiran undang-undang ini. Jadi prekursor narkotika ini adalah zat yang digunakan untuk membuat narkotika. Nah, itu disebut dengan prekursor. Nah, semua itu harus diawasi karena kemungkinan terjadi production illicit narkotika juga bisa terjadi apabila prekursor itu dengan mudah didapatkan. Jadi klasifikasi dari psikotropika, kita lihat undang-undang berdasarkan undang-undang psikotropika. Pertama adalah golongan 1, psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang amat kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Nah, di sini sindrom ketergantungan. Jadi psikoaktif yang memiliki efek yang sangat kuat dan tidak digunakan untuk kebutuhan terapi. Nah, ini dimasukkan ke dalam golongan 1. Sedangkan golongan 2 adalah psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Jadi potensinya juga kuat, tapi ini masih bisa digunakan untuk pengobatan. Sedangkan golongan ketiga, psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindrom ketergantungan. Jadi potensi sindrom ketergantungannya sedang. Dia memiliki efek khasiat untuk terapi. Jadi dapat digunakan untuk obat-obatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan golongan 4 ini psikotropika yang berkhasiat
dalam pengobatan yang sangat luas digunakan dalam terapi dan juga untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Nah, inilah 4 penggolongan psikotropika sesuai dengan penggolongan yang di Konvensi Narkotika Psikotropika Internasional. Nah, kita lihat klasifikasinya bahwa di sini yang harus kita sadari bahwa Menteri dalam menerapkan perubahan jenis-jenis psikotropika menyesuaikan dengan daftar perubahan psikotropika yang dikeluarkan oleh Badan Internasional di bidang psikotropika dan selalu memperhatikan kepentingan nasional dalam pelayanan kesehatan. Nah, disinilah Menteri yang menunjuk sebagai Komite Nasional Pengelompokan Narkotika dan Psikotropika. Nah, di dalam Undang-Undang 35 tentang narkotika juga ada pasal yang mengatur tentang hal yang sama. Nah, kita masuk pada bab 4, khususnya tentang peredaran. Secara umum, bahwa peredaran psikotropika terdiri dari penyaluran dan penyerahan. Setiap pengangkutan dalam rangka peredaran psikotropika wajib dilengkapi dengan dokumen pengangkutan psikotropika. Tata cara peredarannya kemudian diatur oleh Menteri. Penyaluran, jadi penyaluran di sini bahwa penyaluran psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Jadi instalasi farmasi pemerintah yang ada di kabupaten atau kota. Penyerahan di sini dikatakan dalam pasal 14 ayat 1, penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagai dimana dimaksud dalam pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter. Jadi hanya mereka yang bisa menyerahkan psikotropika. Sedangkan pasal 14 ayat 4, penyerahan psikotropika di apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan berdasarkan resep dokter. Nah, adik-adik pahami bahwa pengeluaran psikotropika itu harus diwajibkan menggunakan resep dokter. Jadi tanpa resep dokter, kita di apotek tidak bisa menjual psikotropika bebas. Nah, itulah bedanya. Jadi dengan obat-obatan yang berlabel biru atau berlabel hijau. Nah, beberapa obat berlabel merah masih bisa diserahkan oleh apoteker dengan jumlah terbatas sepengetahuan dokter, atau dengan telekonferensi atau telemedicine dengan dokter masih bisa diberikan. Tapi kalau psikotropika sama sekali tidak, harus menggunakan resep dokter penyerahannya. Nah, kita lihat jalur distribusi. Di sini adalah bagian ekspor impor. Khusus pasal 16 di sini diatur oleh pabrik yang memiliki izin untuk itu. Sedangkan beberapa pasal 17 sampai 22 mengatur tentang pendapatan persetujuan ekspor dan impor untuk kegiatan. Jadi izin ekspor impor ini harus diberikan oleh Menteri Kesehatan. Kemudian bab transito dari pasal 23 sampai 26. Transito atau ekspor impor harus dilengkapi dengan dokumen. Nah, ini dalam gambar dikatakan, adik-adik bisa lihat tata cara niaga dari psikotropika. Dimulai dari industri, kemudian PBF yang menyalurkan psikotropika masuk pada unit pelayanan, kemudian di sini dengan resep dokter baru bisa diperoleh oleh pasien. Nah, inilah secara umum dari tata niaga dari psikotropika di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di sini diatur terhadap dari pasal 59 sampai 72 mengatur tentang pelanggaran sanksi terhadap psikotropika yang mengatur tentang pidana. Nanti adik-adik lihat lebih jelas terhadap pidana-pidana yang diatur dalam undang-undang ini. Nah, kita masuk dengan pengertian dari klasifikasi dari narkotika sesuai dengan Undang-Undang 35
2009 tentang narkotika. Di sini khususnya pada pasal 6. Bahwa narkotika sebagaimana dimaksud dalam definisi tadi digolongkan menjadi 3 kelompok. Pertama golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Penggolongan narkotika ini sebagaimana dimaksud untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 merupakan bagian dari undang-undang. Jadi dalam hal ini klasifikasi itu sudah dilampirkan dalam undang-undang pertama kali. Nah, adik-adik bisa lihat dari undang-undang dalam lampirannya yang mana masuk klasifikasi golongan 1, 2, atau golongan 3. Ketentuan mengenai perubahan. Nah, di sini seperti yang Bapak bilang, bahwa perubahan dari penggolongan di sini menteri yang bertanggung jawab, sehingga menteri membuat komite nasional. Nah, kita lanjut. Narkotika golongan 1 dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sama dengan psikotropika golongan 1. Jadi golongan 1 hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, dalam jumlah terbatas, narkotika golongan 1 dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk regensia diagnosis, regensia laboratori, untuk setelah mendapatkan persetujuan dari kementerian atas rekomendasi dari Badan POM. Nah, ini masih sehingga harus diawasi dia. Oke, kita lanjut pada pengadaan. Nah, pengadaan bagian 1 merencanakan kebutuhan tahunan. Jadi menteri harus menjamin tentang ketersediaan narkotika. Kemudian bagian 2 produksi, menteri memberi izin kepada produsen farmasi untuk memproduksi sediaan farmasi yang mengandung narkotika. Kemudian menteri melakukan pengendalian dari tahapan produksi. Badan POM melakukan pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi, dan hasil akhir dari produksi narkotika. Kemudian bagian ketiga, narkotika untuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kemudian bagian 4 mengatur tentang penyimpanan dan pelaporan. Jadi narkotika ini wajib disimpan pada tempat khusus. Jadi tidak boleh digabungkan. Dia juga terpisah dari psikotropika. Jadi dalam lemari itu dia ditempatkan boleh dalam satu lemari, tapi dia berada dalam bilik atau yang berbeda. Jadi wajib membuat penyimpanan, kemudian penyimpanan laporan secara berkala terhadap pemasukan, pengeluaran, dan penguasaan. Nah, penggunaan dari narkotika tersebut. Nah, kemudian di sini kita ada juga pasal ketentuan yang mengatur ekspor impor. Jadi memerlukan izin khusus terhadap surat persetujuan impor. Nah, menteri yang memberikan izin kepada perusahaan yang mengimpor dari narkotika untuk kebutuhan kesehatan dan juga untuk kebutuhan ilmu pengetahuan. Izin khusus. Jadi dan juga diperlukan izin khusus untuk ekspor oleh menteri. Nah, pengangkutan di sini diwajibkan bahwa ekspor impor atau pengangkutan di dalam negeri juga harus membutuhkan dokumen terhadap persetujuan dari ekspor impor tadi. Kemudian transito juga dilengkapi dengan dokumen dari persetujuan ekspor impor. Nah, diperlukan suatu pemeriksaan kelengkapan dari dokumen ekspor impor dan juga kelengkapan dari COA, Certificate of Analysis dari narkotika yang diimpor, dan pasti dilakukan uji juga terhadap narkotika yang akan masuk. Nah, kemudian kita lihat di sini peredaran narkotika, bahwa pada bagian umum peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan atau bukan perdagangan maupun pemindahan atau kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari menteri.
Setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Ini secara umum dalam undang-undang itu diatur seperti itu. Kemudian penyaluran. Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi ke pedagang besar farmasi yang memiliki izin oleh menteri. Kemudian sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Jadi industri dapat menyalurkan kepada PBF yang memiliki izin, kemudian PBF akan meneruskan ke apotek, rumah sakit, atau sarana penyimpanan milik pemerintah. Kemudian PBF bisa menyalurkan kepada sub PBF yang memiliki izin khusus untuk peredaran narkotika. Kemudian apotek, rumah sakit, sarana penyimpanan milik pemerintah atau lembaga ilmu pengetahuan. Instalasi farmasi penyimpanan farmasi pemerintah hanya dapat mengedarkan ke rumah sakit milik pemerintah atau puskesmas dan balai pengobatan pemerintah. Penyerahan. Jadi penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan dengan resep dokter. Ini bisa terjadi di apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan di ruang dokter sendiri. Dokter diizinkan untuk menyimpan narkotika dalam jumlah tertentu dan dalam sediaan tertentu. Nah, penyerahan narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan satu, menjalankan praktek dengan memberikan dalam pemberian narkotika melalui suntikan. Jadi hanya boleh dalam bentuk suntikan. Menolong orang sakit dalam keadaan darurat, pemberian narkotika dalam suntikan. C, menjalankan tugas di daerah terpencil jika tidak ada apotek. Nah, definisi daerah terpencil tentunya akan menjadi definisi klausul khusus apabila tidak ada apotek. Di sini banyak definisinya. Kita lanjut pada label dan publikasi. Nah, di sini diatur bahwa dalam pasal 45 dan 47 mengatur tentang pelabelan dan bagaimana Anda mempublikasi dari narkotika itu sendiri. Sedangkan pada bab 7 di sini 8 mengatur tentang prekursor narkotika. Nah, tujuan bagian 1, bagian kedua mengatur tentang pengolongan dan jenis prekursor yang ada di dalam lampirannya. Kemudian bab 3 perencanaan dari kebutuhan tahunan tentang prekursor, dan bab 4 pasal-pasal yang mengatur tentang pengadaan dari prekursor. Pengobatan dan rehabilitasi. Nah, berbeda dengan undang-undang psikotropika, undang narkotika, di sini ada bab yang khusus mengatur tentang pengobatan dan rehabilitasi. Seperti adik-adik ketahui bahwa penyalahguna itu kadang juga korban, sehingga dia perlu diobati dan juga direhabilitasi. Nah, sehingga di sini diatur pemanfaatan narkotika yang digunakan dalam pengobatan dan rehabilitasi. Jadi ada kelompok-kelompok narkotika yang masih bisa digunakan untuk itu, bisa digunakan dalam pengobatan atau rehabilitasi. Jadi rehabilitasi dari pasal 54 sampai dengan 59 mengatur tentang manfaat narkotika dalam rumah rehabilitasi penyalahguna narkotika. Kemudian kita masuk pada pengawasan dan pembinaan narkotika. Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan narkotika. Pemerintah melakukan pengawasan segala kegiatan terhadap kaitan yang terkait dengan narkotika. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dan juga pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, kita lihat pencegahan dan pemberantasan narkotika. Di sini ada beberapa pasal diatur dalam rangka pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor. Di dalam undang-undang ini dibentuk yang namanya Badan Narkotika Nasional, yaitu BNN. Selanjutnya disingkat dengan BNN. Jadi BNN berkedudukan dan bertempat. Jadi BNN itu diatur kedudukannya dan tempatnya dari pasal 64 sampai 76. Ada di pusat, ada di provinsi, dan juga ada di kabupaten kota.
Kemudian pasal 68 sampai 69 mengatur perangkat dari BNN dan pemberhentian dari BNN. Kemudian pasal 70 sampai dengan 72 mengatur tugas dan kewenangan dari BNN dalam tugas yang diamanahkan dalam Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika. Nah, di sini dalam pasal khusus mengatur tentang penyediaan, penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan, kemudian di sidang pengadilan. Di sini penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilakukan berdasarkan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Jadi itu sudah diatur tadi, siapa yang melakukan penyidikan, pemantauan dan segala macam. Termasuk di sini ada polisi, ada BNN, ada penyidik pegawai negeri sipil yang terlibat dalam yang memiliki kewenangan keterlibatan dalam melakukan penyidikan. Nah, kemudian pasal 73 sampai 103 mengatur fungsi pokok penyidik BNN, polisi, penyidik pegawai negeri sipil dalam penyidik, penuntutan, pemeriksaan, sidang narkotika, dan prekursor narkotika. Nah, kita lanjut. Ada bab yang mengatur tentang peran masyarakat. Jadi peran serta dari bab 104 sampai 108 di sini menyatakan bahwa masyarakat berperan aktif dalam melakukan pencegahan peredaran, penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Kemudian ada bab yang mengatur tentang penghargaan, yaitu pasal 109 dengan 1010 mengatur tentang pemberian penghargaan kepada yang telah berjasa dalam melakukan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan peredaran narkotika dan prekursor narkotika. Pidana. Nah, di sini diatur dalam banyak pasal tentang pidana narkotika khusus dan prekursor. Nah, di situ mulai dari pasal 111 sampai 148 yang mengatur sanksi dan pidana dari pelanggaran undang-undang ini, termasuk peredaran narkotika ataupun prekursor narkotika, penyalahgunaan, di sini juga korban yang harus bisa direhabilitasi. Nah, itu semua diatur dalam undang-undang ini. Adik-adik bisa lihat seberapa besar hukuman yang diberikan terhadap mereka yang melakukan gangguan. Yang lebih penting nanti adik-adik pahami dari undang-undang ini adalah resiko dari penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Sebagai calon seorang farmasi tentunya adik-adik lebih paham tentang masalah ini. Nah, disinilah dibutuhkan peran-peran bagi seorang calon apoteker untuk memahami. Nah, seperti yang keahlian yang Bapak miliki, khususnya toksikologi forensik, dia sangat berperan dalam pembuktian ketika penyalahgunaan narkotika itu terjadi atau pencegahan dengan melakukan penelitian tracing dari narkotika menggunakan sidik jari atau fingerprint dari kimikal narkotika untuk melakukan networking. Jadi menyusur peredaran narkotika. Nah, itu banyak dikerjakan di negara-negara maju. Nah, demikianlah adik-adik. Nanti adik-adik bisa gali lebih banyak dalam diskusi, khususnya peran dan fungsi pokok dari apoteker nantinya ketika adik menjadi apoteker dan perannya apa. Terima kasih banyak. Sampai jumpa pada materi yang lainnya. Nah, di sini diperlukan scientific investigation termasuk dengan ketika melibatkan penyalahgunaan atau peredaran narkotika. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, forensik science dibutuhkan, jadi farmasi forensik, toksikologi forensik, atau kimia forensik dalam mengurai peredaran narkotika. Nah, ini banyak riset dikerjakan. Nanti adik-adik bisa lihat dalam publikasi-publikasi yang Bapak sudah kerjakan atau juga dalam publikasi lainnya khususnya dalam penyalahgunaan narkotika. Nah, demikian adik-adik, sampai jumpa dalam materi